Ya, selamat, bertemu kembali di part 2 dari pembelajaran Atlas bagian ketiga, yaitu terkait dengan, indeks A210 sampai 240. Di part 1 kita sudah membahas A210, yaitu terkait dengan materialitas awal. Jadi di dalam materialitas awal itu kita menentukan berapa overall materiality, performance materiality, tolerable error, dan specific materiality. Nah, setelah kita mengisi secara lengkap untuk indeks A210 itu, kita lanjut kepada indeks A220 sampai dengan A240. Jadi, untuk A220 itu yaitu terkait dengan prosedur analitis dari audit strategi atau memorandum awal. Jadi, di dalam indeks tersebut kita nanti akan melakukan analisis perbandingan data antar periode. Jadi, kita nanti mengecek, membandingkan periode tahun berjalan, yaitu periode yang akan kita audit dengan periode tahun sebelumnya. Jadi nanti kita melihat, pergerakan atau, deviasi, antar akun ya. Misalnya untuk cash-nya itu dia bertambah berapa atau menurun berapa persen. Nah, apakah hal tersebut wajar atau tidak? Apakah terdapat angka-angka yang aneh misalnya, untuk, piutang malah negatif misalkan atau dan lain-lain. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, jika tidak ada hal-hal yang aneh atau di dalam soal itu tidak ada spesifik yang, ditentukan bahwa ada di dalam prosedur analitis itu ada hal yang salah saji atau hal lainnya, maka kita bisa langsung, memilih bahwa, tidak ada, eee, potensi ataupun resiko salah saji berdasarkan analisis perbandingan data periode. Kemudian di part selanjutnya, di bagian selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan. Nah, jadi, kita itu nanti menghitung kesehatan perusahaan dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan, kemudian kita membandingkan dengan rata-rata industri. Nah, ini di dalam atlas ini tidak ada rumusnya ya, jadi kita harus menghitung di dalam, file tersendiri. Jadi nanti kita lihat dulu, rasio apa saja yang, perlu dihitung di dalam atlas itu, kemudian kita bikin rumusnya di dalam file Excel tersendiri. Kemudian hasilnya itu kita pindahkan ke dalam atlas dan kemudian kita bandingkan dengan, rata-rata rasio keuangan pada industri yang sejenis. Misalnya untuk yang di dalam soal ini, industri perdagangan dan jasa ya. Jadi kita nanti bisa searching, data rata-rata industri untuk, industri terkait atau, lini usaha terkait. Jadi, kita bisa melihat kalau misalnya ada perbedaan yang cukup signifikan dari rata-rata tersebut. Jadi kita bisa memberikan notes bahwa, rasio keuangan tertentu itu misalnya tidak jauh di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, kalau dari mana nanti mencari, rata-rata industrinya atau rata-rata perusahaannya? Nah, kita bisa mencari di, search di situsnya IDX ya atau, Bursa Efek Indonesia. Atau kalau misalnya sudah di soal sudah ada, sudah ditentukan, ya kita tinggal menginputnya secara langsung. Kalau misalnya tidak ada, sebagai gambaran kita bisa searching di, Bursa Efek Indonesia. Di situ ada jelas, ada apa namanya, ada rasio-rasio keuangan untuk, industri. Nah, ini saya screenshot nih, summary financial ratio by industri. Nah, di sini ada agriculture. Nah, misalnya di agriculture itu rasio, profit per equity-nya itu berapa, kemudian price to BV berapa, debt to equity-nya berapa persen. Nah, ini si acuan ini bisa kita masukkan kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan, rasio keuangan dari entitas yang sedang kita periksa. Nah, kemudian setelah kita membandingkan, kita bisa menuliskan kesimpulannya itu apa. Apakah misalnya sama atau relatif sama dengan rata-rata atau lebih baik,
atau mungkin lebih buruk. Nah, ini menjadi, pemahaman pemahaman resiko dari, perusahaan yang akan kita audit. Oke, kita langsung saja ke dalam indeks, ke dalam atlasnya. Nah, ini di A220, kita tinggal klik saja. Nah, ini ada dua bagian ya. Yang pertama, perbandingan data antar periode, dan kedua adalah analisis rasio keuangan. Nah, kita masuk saja, klik. Nah, di sini karena kita hanya mengisi, 2 data, yaitu saldo akhir tahun berjalan dan periode pembanding, maka kita hanya fokus saja ke, perbedaan di kolom yang kedua ya. Jadi perubahan periode C dan D. C itu tahun berjalan, D itu periode pembanding. Sedangkan untuk yang B dan D itu karena B-nya itu kita tidak mengisi, dan yang interim juga kita tidak ada datanya, kita abaikan saja. Jadi kita hanya melakukan analisa atau kita melihat, persentase atau hasil perbandingan antara tahun berjalan dengan, periode pembanding. Nah, di sini kita bisa melihat perubahannya, persentase perubahannya, apakah menurun, apakah meningkat, dan sebagainya. Nah, nanti setelah, kita melakukan analisa, kita bisa menuliskan nih secara deskripsi apa saja sih yang kita temukan, misalnya meningkat sangat signifikan, kemudian, tidak wajar misalkan, tidak wajar dalam halnya tuh, tidak logis, misalnya cash-nya itu negatif misalkan, sedangkan secara nature kan tidak mungkin itu kan, seperti itu. Bisa jadi ada salah saji ataupun, ada hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangannya. Nah, setelah kita melakukan analisa, kemudian, selesai, nah kita bisa langsung memilih kesimpulannya. Apakah terdapat risiko salah saji atau tidak terdapat risiko salah saji. Nah, karena di dalam soal kita tidak menemukan adanya salah saji, maka kita klik saja kita tidak menemukan risiko salah saji, oke. Kemudian statusnya juga otomatis komplit ya. Jadi sebenarnya, untuk yang di dalam indeks ini kita hanya mengisi, analisis perbandingan, hasil kita melihatnya, kemudian yang kedua itu kita memilih kesimpulannya. Nah, setelah kita mengisi keduanya itu, otomatis untuk status KKP-nya juga akan langsung komplit ya, teman-teman. Oke, setelah ini selesai, kita kembali ke indeks awal. Nah, setelah kita melihat membandingkan data antara periode, kita mengisi analisis rasio keuangan. Nah, di sini karena kita sudah mengisi di D100-nya sudah lengkap, otomatis di sini akan muncul. Jadi saya, ingatkan kembali agar mengisi D100-nya itu harus balance ya, harus balance. Jadi kalau misalnya belum balance itu otomatis di sini itu tidak akan muncul, teman-teman. Oke, kalau untuk indeks, A220.2 ini, kita akan mengisi, rasio-rasio. Ini sangat banyak sekali rasionya, ada rasio lancar, kas, rasio cepat, sampai dengan, return on equity ya. Nah, di sini sudah ada rumusnya di paling kanan. Rasio lancar itu rumusnya apa sih? Jadi aset lancar dibagi dengan liabilities jangka pendek. Kemudian, berapa angkanya? Nah, di sini sudah ada aset lancar, kemudian berarti kan tinggal dibagi aja, cash dibagi aset lancar berapa. Nah, nanti karena ini ngisinya manual, maka teman-teman bisa mengkopikan rumusnya dulu, kemudian nanti dikerjakan di dalam file tersendiri, kemudian setelah, dapat datanya tinggal dimasukkan saja ke dalam, tabel ini ya, karena ini kan tabelnya coklat, jadi diisi secara manual. Nah, setelah diisi semuanya, kemudian yang penting itu diisi untuk tahun berjalan ya, teman-teman. Kemudian nanti bandingkan dengan rata-rata industri. Jadi industri yang sejenis, misalnya
teman-teman punya data dari, Bursa Efek Indonesia atau dari data lain juga boleh, misalnya dari skripsi, mahasiswa lain ataupun yang lainnya, bisa diisi. Yang penting itu, dari industri yang sejenis, misalnya yang terkait dengan manufaktur, penjualan, maka harus yang sama. Jangan sampai nanti dibandingkan itu misalnya dengan industri migas misalnya, ini itu otomatis akan berbeda. Nah, setelah, diisi rata-rata industri, kemudian kita analisis, bagaimana apakah terdapat perbedaan yang mencolok atau tidak. Kalau misalnya, perbedaan itu tidak terlalu signifikan, kecil, maka bilang saja isi saja bahwa, eee, lebih baik atau lebih lebih tinggi dibanding dengan rata-rata industri sejenis. Kalau misalnya dia di bawah, nah ini kita analisis penyebabnya itu apa, misalnya karena, kasnya itu sangat sedikit gitu kan. Atau misalnya utangnya itu sangat besar sehingga, debt to equity-nya itu sangat tinggi, kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan analisis untuk menentukan apakah secara umum, kondisi keuangan dari perusahaan tersebut sehat atau tidak. Oke, setelah kita mengisi semuanya, kita bisa mengklik, kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini kita klik, pilih kalau misalnya, Eee, tidak ada resiko salah saji, jadi kita bisa membedakan nih, mana yang beresiko salah saji atau mana yang menyangkut terkait dengan kesehatan perusahaan. Kalau misalnya tidak ada yang terkait dengan resiko salah saji, maka kita bisa pilih tidak terdapat resiko salah saji yang material. Jadi karena, di dalam baik di dalam soal ataupun hasil perhitungan tidak ada salah saji, maka kita bisa pilih, hasil analisis awal tidak terdapat resiko salah saji material. Nah, setelah kita memilih ini, maka status KKP-nya itu otomatis akan komplit. Oke, untuk indeks selanjutnya kita ke A230, yaitu terkait dengan pemahaman entitas dan lingkungan. Di A230 ini kita akan, mengisi, eee kolom-kolom yang meminta kita untuk mengisi informasi-informasi yang terkait dengan, entitas. Jadi, kita isi saja kolom-kolom yang sesuai dengan informasi yang ada di soal. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita bisa kosongkan, tetapi yang diharapkan itu bahwa di dalam tabel ini kan sangat banyak sekali ya di A230 ini. Kita ketika teman-teman nanti praktek di dalam pekerjaan yang sebenarnya, di KAP misalnya kan, eee, ini informasi itu sangat banyak dan sangat lengkap. Jadi kita harus mengisi, yang penting itu untuk sekarang itu kita harus memahami indeks ini tuh tujuannya itu untuk apa sih. Nah, yang jelas itu kan, eee, indeks A230 itu untuk pemahaman entitas. Nah, pemahaman entitas ini berdasarkan pengalaman saya selama melakukan audit itu, ini hal yang sangat cukup penting ya, teman-teman. Jadi bagaimana kita memahami, eee, entitas dan kita akan bisa menentukan entitas ini seperti apa sih ininya, pengendaliannya ini. Nah, apakah dari pengendalian yang mereka, praktekkan itu apakah ada kelemahan yang nanti itu bisa beresiko adanya salah saji yang akan mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Jadi meskipun kalau di dalam atlas ini hanya seperti mengisi dan melakukan pilihan ya tidak saja, tetapi di dalam prakteknya ini kita harus benar-benar mengisi sesuai dengan, pemahaman atau pengetahuan dari hasil kita melakukan telaah dan wawancara dengan, entitas. Kemudian untuk indeks selanjutnya yaitu A240, yaitu terkait dengan inherent risk. Inherent risk itu yaitu resiko bawaan ya. Resiko bawaan itu yaitu resiko yang melekat kepada masing-masing akun. Misalnya kalau inventory itu inherent risk-nya itu pasti adanya resiko rusak. Nah, itu otomatis ada. Sedangkan berbeda dengan piutang ya. Kalau piutang itu kan
resiko tidak tertagih. Nah, kalau cash itu lebih banyak lagi ya, misalnya hilang, dicuri, kemudian misalnya uang petty cash-nya itu rusak dan sebagainya. Jadi masing-masing akun itu mempunyai inherent risk masing-masing. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Atlas. Nah, ini pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, ini sangat banyak sekali. Jadi dari mulai informasi umum sampai dengan analisis faktor kecurangan. Nah, nanti teman-teman nanti bisa klik satu-satu. Klik satu-satu. Jadi misalnya 2A230.1. Nah, ini terkait dengan informasi umum. Nah, di sini misalnya kontak klien. Nah, ini kita bisa isi nih, misalnya PIC-nya siapa sih? Misalkan ketika kita ini bisa biasanya itu bagian keuangan. Jadi kita isi misalnya Denny, misalkan jabatannya itu apa? Misalnya kepala bagian keuangan. Nomor teleponnya itu berapa? 0812 bla 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 bla. Emailnya apa? Kemudian info tabel selanjutnya nomor informasi mengenai pendirian perusahaan. Nah, ini di soal ada nih. Kita lihat ke soalnya. Nah, ini nih. PT PPI disahkan oleh Menkumham nomor sekian tanggal berapa dan berdasarkan akta perubahannya itu nomor berapa bla 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 lain-lainnya. Kemudian pemegang sahamnya siapa saja, berapa persen. Nah, ini kita bisa isi di sini nih. Nah, di sini kan. Ini tujuan pendirian perusahaan itu apa, modal dasarnya berapa, pemegang sahamnya siapa saja, pengurus perusahaannya, direkturnya siapa, dan lain-lainnya. Nah, ini notari akta pendirian terus dan perubahannya. Nah, ini kita teman-teman bisa isi nih, bisa isi semuanya sesuai dengan soal. Kalau yang ada informasi, kalau tidak ada bisa asumsi saja ya teman-teman sampai belajar familiarkan mengisi atlas ini. Kemudian NPWP-nya berapa, kemudian status kepemilikannya itu di mana saja, kantor cabangnya di mana, apakah misalnya ini kantor cabang milik siapa, sewa atau apa. Nah, ini kalau misalnya di dalam kita praktek yang sebenarnya, ini informasi ini itu harus kita isi biar kita memahami lebih dalam ya terkait dengan pemahaman entitas dan informasi-informasi perusahaan. Oke, setelah kita mengisi ini, kita isi, jangan lupa kita isi simpulannya ya. Kita isi bahwa informasi umum dan aspek legal tidak terdapat kemungkinan salah saji. Oke. Memang untuk pengisian pemahaman entitas ini untuk sampai kepada menganalisa apakah mempengaruhi salah saji yang berdampak pada laporan keuangan itu masih cukup jauh ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya sudah clear jelas bahwa misalnya terkait dengan SOP-nya itu misalnya benar-benar fatal salahnya, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa si SOP tersebut memiliki resiko pada salah saji yang material. Jadi kita bisa langsung fokus ke dalam ketika kita melakukan risk respon itu langsung melakukan prosedur pengujian substantif ke SOP ataupun akun-akun yang terdampak dari SOP tersebut. Nah, kemudian kita bisa cek juga nih struktur organisasi. Kita coba lihat dulu. Nah, ini strukturnya itu seperti apa, uraian jabatannya. Kemudian setelah kita selesai, kita bisa mengisi kesimpulannya itu misalnya tidak terdapat kemungkinan salah saji. Klik. Kita bisa kembali. Nah, kemudian kalau kita mengisi kesimpulan ini, di dalam kesimpulan secara umum itu langsung tersaji bahwa misalnya informasi umum dan aspek legal ini tidak terdapat kemungkinan salah saji. Di sini juga tidak terdapat kemungkinan salah saji. Nah, dan selanjutnya ya bisa teman-teman lihat saja. Saya kira untuk yang indeks ini tidak terlalu sulit ya. Jadi teman-teman tinggal
membaca, kemudian memahami. Kalau misalnya ada informasi dari soal yang relevan, bisa langsung di-input saja. Kalaupun misalnya tidak ada, teman-teman bisa mencoba-coba mengisi berdasarkan asumsi yang saudara yakini ya, seperti itu. Oke, saya kira ini sudah cukup karena tidak terlalu rumit juga ya untuk pengisian indeks ini. Kita bisa melanjutkan kepada indeks yang selanjutnya, yaitu terkait dengan inherent risk. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, inherent risk itu yaitu resiko-resiko bawaan yang mungkin terjadi pada masing-masing akun maupun pada level laporan keuangan. Jadi kalian bisa mempelajari dari textbook mengenai resiko-resiko dari masing-masing akun tersebut. Nah, sedangkan di dalam pilihan di dalam aplikasi Atlas tersebut, kita nanti bisa mengisi masing-masing akun. Ini cukup lama ya, cukup banyak juga. Jadi misalnya ini, nama akun, kas. Nah, ini saldonya berapa? Nah, ini saya ingatkan kembali, angka ini adalah otomatis berasal dari indeks D100. Jadi saya ingatkan kembali untuk angka di D100 itu harus balance ya, teman-teman. Nah, jadi di dalam penilaian ataupun analisis inherent risk itu nanti di dalam Atlas ini sudah cukup mudah. Jadi kita tinggal melakukan menjawab aja pilihan apakah ya tidak saja. Cukup mudah ya saya kira. Misalnya ya, nah nanti setelah ini, kalau misalnya ada resiko lain bisa ditulis di sini. Nah ini nanti bisa teman-teman ini ya elaborasi ya. Jadi misalnya terkait dengan piutang, apa saja sih kemungkinan resikonya, apakah piutang tersebut merupakan transaksi yang sering. Nah, karena ini perusahaan dagang otomatis sering terjadi. Kemudian apakah terhadap salah saji pada periode lalu? Ya kalau tidak ada informasi ya bilang tidak. Apakah rentan terhadap perubahan lingkungan? Nah, karena ini adalah core bisnisnya, ini pasti rentan. Kemudian apakah terdapat kontingensi? Kontingensi itu adalah kemungkinan ataupun kejadian setelah laporan keuangan. Nah, apakah terjadi? Nah, kemudian apakah berdampak pada kerugian? Otomatis untuk piutang ini pasti akan berdampak ya kalau misalnya piutang tersebut tidak terdaki. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih satu-satu ya, teman-teman. Oke, setelah kita mengisi semuanya, untuk di sini juga otomatis nanti akan muncul ya ininya, kesimpulannya. Nah, setelah kita mengisi semuanya, nah nanti ini kan tadi di level akun ya, di level akun teman-teman. Nah, kita kemudian menyimpulkan juga untuk level laporan keuangannya seperti apa nih. Jadi apakah ada perubahan lingkungan bisnis, apakah SPI-nya kurang memadai, apakah terdapat kecurangan. Nah, nanti kita bisa centang. Nah, kemudian kita bisa menentukan resikonya itu gimana nih, tinggi, sedang atau lemah, atau rendah resikonya. Tapi kalau misalnya ini kita bisa middle saja, misalkan, kemudian kita menuliskan respon dari auditornya itu seperti apa. Misalnya adanya kecurangan, jadi kita bisa melakukan pengujian substantif yang lebih mendalam pada akun-akun yang terdampak, misalnya adanya risiko kecurangan itu di dalam penjualan. Nah, kita nanti bisa melakukan pengujian substantif lebih mendalam terkait dengan piutang, kemudian terkait dengan proses penjualannya, kemudian cash receipt atau penerimaan kasnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, setelah kita mengisi semuanya, nanti kita bisa menyimpulkan, memilih kesimpulan bahwa analisis inherent itu sudah dilakukan. Nah, otomatis setelah kita mengisi kesimpulan ini, status KKM juga akan komplit. Oke,
Saya rasa, pengisian indeks A210 sampai A240 ini sudah selesai dilakukan, mudah-mudahan, tidak ada, hal yang, membingungkan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang membingungkan nanti bisa diskusi lebih lanjut. Yang jelas itu saya ingatkan kembali, pengisian A210 sampai A240 itu tidak terlepas dari pengisian, D100 yaitu input laporan keuangan. Jadi kalau misalnya belum balance, harap melihat ke video tutorial sebelumnya, yaitu terkait dengan pengisian indeks D100, yaitu tentang laporan keuangan. Karena di dalam pengisian tersebut ada hal-hal yang cukup membingungkan ya. Yang pertama itu adanya typo di dalam soal. Jadi nanti saya sudah highlight typo apa saja dan typonya apa saja dan sudah saya perbaikinya menjadi angkanya berapa gitu. Kemudian yang terkait dengan adanya perbedaan jumlah karakter untuk nomor akun. Nah, ini harus disamakan dulu karakternya agar tidak menjadi peringatan ya di dalam indeks D100 ini. Nah, ini nih. Nah, agar tidak menjadi peringatan di D100 ini yaitu terkait dengan karakter nomor akun, kemudian nama akunnya juga jangan ada yang sama. Kalau misalnya ada yang sama bisa dibikin misalnya untuk piutang lain-lain 1, piutang lain-lain 2, seperti itu. Kemudian yang ceknya juga ini harus balance semuanya. Nah, ini harus pastikan seperti ini ya. Kalau misalnya belum, coba diutak-atik lagi sampai dengan balance dulu ya, karena ini menjadi starting untuk tugas-tugas selanjutnya ya teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan bagian 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.